Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menggerakkan hati kita sehingga dapatlah kita mau berhadir di majlis yang sama-sama kita cintai ini untuk sama-sama kita membesarkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita membaca maulidnya dan bersalawat kepadanya. Juga malam ini kita akan mengisahkan sedikit tentang peristiwa Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat kerabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau mulai dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada tuan rumah Ibu Marsiah sekeluarga yang telah menyediakan tempat mulai awal diadakan majlis taklim ini sampai sekarang, menyediakan tempat dan juga menyediakan jamuan. Kita doakan mudah-mudahan ibu sekeluarga, anak-anak beliau, binantu-binantu beliau, cucu-cucu beliau berdatang, mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan, keselamatan dan rahmat, mudah-mudahan panjangkan umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bertahan juga sebagaimana Allah hidupkan kita beriman, mudah-mudahan mati beriman bertahan. Amin ya rabbal alamin. Malam ini ulun kada berceramah, ulun baca kitab aja. Baca kitab bicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun membaca kitab, nama kitabnya Tazkirul Maram Syarah Aqidatul Awam. Ini kitab kita baca di masjid kita di Selan setiap malam Selasa habis Isya. Nah, jadi kitab Tazkirul Maram ini Syarah Aqidatul Awam. Bagi orang-orang yang sekolah pesantren mungkin kada asing dengan Aqidatul Awam, biasanya dibacakan di ya abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Bicara tentang tauhid. Nah, jadi di dalam bait-bait syair itu syair ditulis oleh Al-Alimul Allamah Syekh Ahmad Al-Marzuki, yang mana sini itu termimpi ketemu dengan baginda Rasulullah SAW. Lalu Rasul bacakan bait syair Abdul Ubistah kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki nih. Kemudian Sidin bangun daripada tidur, lalu Sidin langsung hafal, lalu Sidin tulis. Ini disebut dengan Aqidatul Awam. Itu bicara tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Situ sifat 20 ada juga
malaikat yang 10 disebutkan juga nang wajib bagi Allah Ta'ala, nang harus bagi Allah Ta'ala, mustahil bagi Allah Ta'ala, nang wajib bagi para rasul. Nah, termasuk peristiwa Isra Mi'raj juga disebutkan dalam syair Aqidatul Awam tersebut. Apa bunyi syairnya? Berkata Sayyid Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah ta'ala ujar sidin, wa qabla hijratin nabiyil isra min makkatin laylan liqudsin yudra wa bada isra'in urujun lissama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farat. Ujar ada mengatakan bila hafal nang Abdul Obis itu sampai habis masuk surga. Nah, jadi sembahyang Jepang orangnya. Karena itu bicara tentang akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, apa artinya yang ulun baca tadi? Jadi jersidin artinya. Dan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, sebelum hijrah ke Madinah, terjadi peristiwa Isra, yaitu perjalanan dari Mekah pada malam hari ke Baitul Maqdis atau disebut dengan kota Kudus Bahari yang sudah diketahui. Jadi Nabi kita sebelum hijrah ke Madinah itu sidin mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Mi'raj itu apa? Nah, Mi'raj itu artinya naik ke langit, mulai Masjidil Aqsa itu naik ke langit, sehingga Nabi SAW melihat akan Tuhan, melihat Tuhan tanpa batas, tanpa cara, tanpa halangan. Nah, jadi kada awalnya dirupa-rupakan dengan sesuatu dan Allah Ta'ala itu kada bertempat. Dan Allah mewajibkan sembahyang 5 waktu jar setelah 50 waktu. Nah, itu artian daripada bait syair tadi. Adapun syarahnya, keterangannya yang lebih jelas, nah sini disebutkan juga. Makanya orang kada bicara mah, jangan baca kitab aja nah. Di antara yang wajib diimani oleh setiap mukallaf, orang yang balik berakal Islam, adalah bahwa Nabi Muhammad SAW mendapat keistimewaan dengan menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kita wajib beriman. Namun kada beriman, kada percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, maka kafir hukumnya. Karena ayatnya jelas, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maksudnya Allah menjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad. Kan ayat Quran tuh, siapa yang kada percaya dengan ayat Quran maka kafir. Siapa yang tidak percaya dengan kejadian Isra wal Mi'raj maka ia kafir. Maka oleh karena itu wajib kita beriman, walaupun misalnya akal kita ini kada kawa menerima kejadian tersebut, karena itu di luar akal. Tapi kalau zaman modern saat ini kawa aja pulang dirasuk-rasuk akan. Mungkin di zaman bahari kada kawa akal menerima, kalau sekarang yang mana aja. Kan Nabi Muhammad SAW berjalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi ke atas langit menembus ke Sidratul Muntaha Mustawa. Itu dalam satu malam, sedikit daripada malam satu malam aja sampai pulang ke Mekah, yang mana tempat sidin berbaring itu masih hangat, artinya sobat benar. Nah, mungkin di zaman dulu, di zaman Nabi Muhammad banyak orang yang kada menerima, karena mereka menerima pakai akal. Coba kalau menerima pakai iman, beriman dengan kekuasaan Allah, Allah yang maha kuasa yang menjalankan, maka pasti mereka akan percaya dengan kejadian tersebut. Nah, kalau di zaman sekarang ini kita lebih percaya lagi. Kenapa? Teknologi lebih canggih lagi. Misalnya kisah Samud nih berkisah lawan kawannya. Aku tadi kawalnya hanyar, aku tadi itu datang di Jakarta. Sejam yang lalu aku ke Jakarta. Jadi jar kawannya Samud nih, bah bujur juga apa? Ya asal kada percaya ya udah aja. Lalu dikisahkan oleh Samudnya nih. Jadi sebelumnya, artinya mulai Banjar nih ke Jakarta itu publik pulang dalam jangka sekitar ya 2 jam atau 3 jam. Karena Samud tuh jalannya lambat kalau kan. Ya kalau
masa sampai ke Jakarta berjalan? Jadi dia sama aku kayak ini. Oh tadi gue buat dalam tas orang, sakanya tas orang tuh dibawa orang ke bandara, sakanya bandara Samsudin Nur, sakanya dibawa orang naik pesawat tas itu, sakanya orangnya ke Jakarta, sekomat bisnis. Nah pas sampai ke Jakarta aku keluar daripada tas melihat kayak ini Bang Jakarta. Ya tentu orang berbisnis, aku mau buat barang dalam tas tuh. Tapi orang mau beli pulang, bawa pesawat pulang, sampai ke Banjar, sampai ke kampung kita nih. Jadi kayak itu aku percaya aja raja kawannya. Artinya ikam nih dibawa orang ada ikam yang berjalan. Nah dibawa orang. Nah artinya pesawat di zaman sekarang di Bali kan ada pesawat di kelak. Wah ini ada pesawat. Jadi Nabi kita itu dijalankan Allah, bukan berjalan dengan sendirinya. Kalau Allah Ta'ala Maha Kuasa, lebih daripada itu Allah Ta'ala kuasa. Nah, adapun Mi'raj, mana tadi? Isra adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. Adapun Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, dan itu kada pakai burak. Karena burak itu mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja, diparkir, diikat di tiang Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad SAW itu naik itu memakai tangga terbuat daripada emas bertatahkan permata dan mutiara. Itu Nabi pakai tangga itu naik. Nah, menurut ulama sejarah dari kalangan ahli tafsir dan ahli hadis seperti Imam Az-Zuhri, Ibnu Sa'ad, Al-Hafidh, Al-Maqdisi dan Imam An-Nawawi, peristiwa besar ini berlaku pada tanggal 27 Rajab. Pas hari ini tanggal 27 Rajab ya Allah. Ya Allah, nanti siang tadi dah tanggal 27 Rajab. Nah, kalau besok 28 ya Allah. Tahun ke-11 dari kenabian, artinya 11 tahun sudah sini angkat jadi nabi. Hanya sini mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Nah, jadi peristiwa Isra Mi'raj itu mukjizat terbesar sesudah Al-Quran. Kan mukjizat Nabi yang paling gono Al-Quran dah. Nah, nomor 2 sudah Al-Quran itu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Isra dan Mi'raj itu terjadi dengan jasad dan roh Nabi SAW. Jadi dengan awak sidin, dengan roh sidin. Makanya kan sebagian orang banyak murtad waktu itu, asal kada percaya gitu nah. Amun Nabi seandainya bakisah, aku bermimpinya Nabi, bermimpi dijalankan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit, bermimpi. Orang gini bisa bermimpi, berataan mungkin orang tadi denang murtadnya, mungkin orang percaya aja. Tapi ini perjalanan jasad dan roh Nabi. Nih akal tadi kada menerima, makanya bila tentang mukjizat lah, karamat lah, itu kita jangan menerima dengan akal. Akal kita pasti ada menerima, tapi dengan keimanan. Beriman kita dengan mukjizat Nabi Muhammad, beriman dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena itu khawarikul adat, menyalahi adat kebiasaan. Nah, makanya Allah Ta'ala berfirman bi'abdihi, dengan hambanya. Artinya Allah menjalankan dengan hambanya. Jadi hambanya itu ya seikongan awak lawan roh-rohnya itu nah. Nah, peristiwa berlaku dalam keadaan Nabi terjaga, tidak dalam keadaan tidur atau bermimpi. Nah, kemudian lagi dalil tentang peristiwa Isra ialah dari kitab nang Subhanalladzi Asra tadi, dan juga hadis dan ijma kaum muslimin. Kayaknya kita sekampungan ini sepakat aja kalau bahwasanya bujo peristiwa Isra Mi'raj, artinya ijma sepakat kaum muslimin. Maka barang siapa mengingkari peristiwa tersebut, hukumnya adalah kafir. Nauzubillahi min dzalik. Nah, adapun dalil peristiwa Mi'raj ialah hadis-hadis yang terdapat dalam kitab sahih, kitab-kitab hadis, kitab-kitab sunan seperti kitab Sahih Bukhari dan lainnya. Nah, adapun ayat pada surah An-Najm
adalah mengukuhkan peristiwa Mi'raj tersebut. Firman Allah, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha." Artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Jadi malaikat Jibril itu sering bila membawakan wahyu ketemu dengan Nabi Muhammad, itu rupa bentuk sini itu menyerupai orang, menyerupai sahabat Nabi. Cuman ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, Jibril dengan bentuk aslinya dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi SAW sekali lagi melihat Jibril dalam rupanya asli ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha, yaitu tempat yang paling tinggi di atas langit ketujuh. Nah, jadi Sidratul Muntaha itu di atas langit lah, di atas langit ketujuh. Pada malam Nabi di-Mi'rajkan. Mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj ini, telah banyak para ulama, para pujangga dan ahli sejarah yang menjelaskannya di dalam karangan-karangan mereka. Termasuk dalam maulid tadi, cuma kan dibaca tadi lah. Peminat syarabi ladzi takhsal batu mi'raju ila, nah itu ada jual ya Allah, paling dalam mudah ya jual lah. Saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajim min al-zulami wa bitatarqa ila andilta manzilatan min qabi qausin tudrak wa lam turami wa qaddamat ka jamil anbiya biha urusul takhdim makhdumin ala khadami. Nah itu kisah peristiwa Isra Mi'raj dalam maulid azab ada juga. Peristiwa Isra Mi'raj ditulis oleh para ulama-ulama. Banyak yang tertulis secara nasyar atau yang berbentuk bait syair. Nah, kalau di dalam Aqidatul Amri kan berbentuk bait syair. Nah, kayak di dalam maulid azab itu kan ujungnya kalau datang lah itu bentuk syair itu. Di antara yang berbentuk bait syair ditulis oleh Sayyidul Maddah Imam Al-Busri, ya yang ulun sambat tadi, saraita min haramin lailan ila haramin tadi. Nah, kemudian perkataan Sayyid Ahmad Al-Marzuki mim Makkatin lailan liqudsin yudra tadi. Kisah Isra dan Mi'raj itu terkenal, sudah dikenal orang di khalayak ramai. Bahkan di kampung kita ini setiap tahun mengadakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Adapun di antara kisah Isra itu bermula ketika Nabi sedang berbaring di Hijr Ismail. Ada batu di sekitar Ka'bah itu, di dekat Baitullah itu. Di antara pamannya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan sepupu Sidin Ja'far bin Abi Thalib. Sidin berbaring. Tiba-tiba datang kepada Nabi SAW malaikat Jibril dan malaikat Mikail dan malaikat Israfil, bertiga malaikat. Maka dengan penuh hormat para malaikat itu membawa Nabi ke sumur Zam-Zam dan membaringkan Nabi di dekat sumur tersebut. Dibaringkan Nabi oleh malaikat, tiga orang malaikat. Maka membedah mereka atau membelah akan dada Nabi di operasi ini. Mulai dari lobakan dada tentang jantung sini lah, lobakan dada sampai pusat dibelah. Dan mengeluarkan mereka itu malaikat dari hati Nabi SAW akan hadus syaitan, itu tempat bersarangnya segala penyakit hati. Walaupun Nabi itu pada diisi penyakit hati, Nabi itu sudah bersih, cuma dibersihi ulang yang ada di dalam diri manusia. Dan membasuh mereka akan hati Nabi sebanyak 3 kali basuhan dengan 3 talam yang berisi air Zam-Zam. Orang hendak bertemu dengan Tuhan lah, orang hendak sampai dengan Tuhan, itu syaratnya dibersihi dulu hati. Nah, lalu hati Nabi diisi dengan hikmah, iman, hilm, ilmu, yakin dan Islam. Pokoknya sifat-sifat terpuji. Setelah selesai mereka mengembalikan hati Nabi ke tempat semula, kemudian mencap malaikat Jibril di pundak atas balikat kiri Nabi dengan khatamun nubuwah, cap kenabian. Jadi operasi Jibril itu imbahnya itu kadang-kadang bebakas dan bekas jahitan ada. Pembedahan dada Nabi SAW ini dipimpin langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian didatangkan kepada Nabi seekor burak dari surga yang memakai tali dan pelana.
adalah burak itu lebih besar daripada himar, keledai, dan lebih kecil daripada bagal. Meletakkan burak itu akan kedua kakinya sejauh mata memandangnya. Bila berkipik terbang itu sejauh mata memandang, cepat burak itu. Dan hebatnya lagi, Nabi di atas burak itu kada pakai sabuk pengaman, kada perlu helm, kada perlu berjaket, kada takipai. Nabi itu cepat burak itu, kada masuk angin. Nabi waktu peristiwa Isra itu kita bisa masuk anginnya lah. Itu kipai orang kayak iklan komeng dari kah nang Jupiter hancur anu baju komeng. Nah, Nabi kada kayak itulah. Nabi ini kuat fisik sih. Nah, maka berangkatlah mereka dari Makkah menuju Masjidil Aqsa yang berada di Baitul Maqdis. Dalam perjalanan itu mereka berhenti di beberapa tempat, yaitu yang pertama berhenti di namanya Thaibah. Thaibah itu ya Madinah. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya Madinah, ya Madinah, ya maksudnya. Thaibah itu ya Madinah. Maka yaitu tempat yang ditumbuhi pohon-pohon kurma, Thaibah lah. Dan tempat Nabi berhijrah dan Nabi diperintah untuk sembahyang di tempat itu. Kemudian Nabi singgah lagi di tempat namanya Madian, maka itu di dekat pohon kayu di mana Nabi Musa alaihissalam pernah berteduh di bawahnya ketika Nabi Musa melarikan diri dari istana Fir'aun dari Mesir. Karena Nabi Musa ini menampar orang Fir'aun mati langsung. Nah, ya, Nabi Musa ini orangnya kencang. Dari sini kan ada sing aja yo nampar atau mati langsung. Lalu sini di kampung buan Fir'aun lalu lari sini, lalu sini berteduh di bawah pohon itu. Nah, dan Nabi diperintahkan untuk sembahyang di tempat itu, yang mengambil berkah bekas kedudukan Nabi Musa. Kemudian yang ketiga, Nabi singgah juga di Turisina, lembah apa? Sinai kan namanya. Tur adalah nama gunung, Sina adalah nama lembah. Maka itu tempat Nabi Musa alaihissalam bercakap-cakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala di tempat itu. Dan Nabi diperintahkan untuk sembahyang pula di tempat itu mengambil berkat, karena tempat mulia. Kemudian nomor 4, Nabi bersinggah juga di mana? Di Bethlehem. Bethlehem itu nama kampung tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi diperintahkan untuk sembahyang juga di tempat itu mobil berkat Nabi Isa. Kemudian sampailah mereka, ya Nabi dan malaikat lah, ke Baitul Maqdis, dan malaikat Jibril mengikat tali kendali burak di tempat para nabi-nabi mengikat tunggangan mereka. Jadi di tempat itu pernah juga nabi-nabi dulu mengikat tunggangan mereka. Nah, Faidah telah berkata oleh Abul Barakat Sayyidi Ahmad Ad-Dardi rahimahullah ta'ala, hikmah Nabi SAW diperintahkan untuk berhenti dan sembahyang di tempat-tempat yang disebutkan tadi ada sebagai isyarat bertabarruk atau mengambil berkat dengan bekas-bekas orang-orang saleh dan tempat-tempat mereka itu para nabi. Disebut dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah bermacam-macam riwayat hadis mengenai peristiwa agung ini. Di antaranya di tengah-tengah perjalanannya itu Nabi dikejar-kejar oleh jin ifrit. Ada jin ifrit mengejar dan membawa api obor yang menyala-nyala. Jin ifrit tuh setiap kali Nabi menoleh ke belakang maka terlihat cahaya api obor tersebut. Lalu Jibril menawarkan kepada Nabi bacaan ruqyah sebagai dinding yang dapat menghilangkan pengaruh jin ifrit tersebut. Ini namanya ruqyah Jibril. Jadi bila pian misalnya kalau bagaimana di mana kalau tamu misalnya hantu kayak jin bacaan ini terbakar. Karena Nabi membaca ini sih din dilajari Jibril. Akhirnya ulun kirimlah di WA lah bacaannya dipendek aja nah. Nah, maka yaitu apa? Ruqyah Jibril nih. A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barru wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min syarri tawarikil laili wan nahar illa tarikan bil khairi ya rahman. Nah itu dibaca Nabi itu lalu terbakar si jin ifrit itu.
Nah, di dalam perjalanan itu pula Nabi SAW bertemu suatu kaum yang menanam tanaman yang subur dan memanennya dalam sehari. Hari itu bertanam, hari itu juga tumbuh, hari itu juga masak, hari itu juga memanen. Nabi bertanya, apakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka itu adalah para pejuang di jalan Allah. Pahala mereka dilipat gandakan oleh Allah, membela agama Allah. Termasuk membela agama Allah ini ialah belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, atau membangun majlis taklim, membangun masjid, pondok pesantren dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW mendapati bau yang sangat harum dalam perjalanan itu. Nabi bertanya, apakah ini wahai Jibril? Bau harum apa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah bau wangi wanita tukang sisir rambut anak Fir'aun. Kalau tidak salah namanya Masyita. Tukang sisir rambut anak Fir'aun. Dia diam-diam beriman dengan Nabi Musa. Sekalinya ketahuan Fir'aun, lalu ini dihukum mati dengan dijarangkah di kawah, disangga hidup-hidup atau dijarang di kawah. Nah, lalu ini mati syahid. Tetap dengan keimanannya akan kafir walaupun dibunuh oleh Firaun. Lalu bakaramat, lalu harum bau semerbak kuburnya dicium oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW melalui suatu kaum yang memukul-mukul kepala mereka ke batu. Nah, dipukulakannya ke batu hingga pecah. Aneh juga. Ini seorang memukulkan ke batu dan berdarah. Nabi bertanya, apakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang berat kepala mereka untuk mengerjakan sembahyang fardu 5 waktu. Nah, oleh kepalanya sujud kepada Allah, tapi jangan memacah kepalanya sendiri. Nah, jangan koler sembahyang 5 waktu. Kemudian Nabi SAW melalui suatu kaum yang memakai pakaian sekedar menutupi kubul dan dubur. Nang komal muka, komal belakang di tubuhnya, itu aja. Berjalan merangkak sambil berteriak, memakan pohon kayu berduri dan buahan yang sangat pahit, yaitu buah zakum. Nabi bertanya, apakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang di dunia dahulu tidak menunaikan zakat, padahal mereka itu wajib sampai nisab, sampai haul wajib berzakat, tapi kadang melawan zakat wajib inilah. Nah, kemudian Nabi melalui suatu kaum yang di hadapan mereka dihidangkan daging yang telah dimasak di dalam panci dan daging yang mentah berbau busuk, tetapi mereka anehnya suka mengambil dan memakan dari daging yang mentah lagi berbau busuk. Nabi SAW bertanya, apakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, inilah laki-laki yang sudah memiliki istri yang sah di rumah, lagi halal, namun dia senang bersama dengan wanita pelacur atau berselingkuh dengan wanita lain. Ada aja bini di rumah dengan halal, soalnya mencari bini yang lain, yaitu memakan daging yang busuk kena di akhirat. Begitulah juga perempuan sebaliknya, sama juga bebinian bisi laki nang sah nang halal di rumah, soalnya berselingkuh dengan lelaki yang lain. Gitu. Kemudian Nabi SAW melalui seorang laki-laki yang berenang di dalam sungai darah, mulutnya dilempari dengan batu. Nabi SAW bertanya, apakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, inilah perumpamaan siksaan orang yang suka memakan harta riba. Nah, jadi orang makan harta riba, bila kada bertobat, itu akan berenang di lautan atau sungai darah, maka panas, mulutnya dilempari pulang dengan batu, kakinya di dalam neraka, kena mungkin bertobat. Kemudian Nabi SAW mendatangi seorang laki-laki yang mengumpul seikat kayu. Ia tidak kuat mengangkat dan membawanya, namun ingin menambahnya. Padahal kalau mengangkat nih tambahnya. Nabi bertanya, apakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, inilah perumpamaan laki-laki dari kalangan umatmu yang menjadi pemegang amanah. Ia tidak mampu menunaikan tanggung jawab amanah tersebut, namun ia selalu ingin menambahnya. Nih misalnya aja bang lah, jadi pembakal misalnya nih kada beres, sekalinya nama kan jadi camat pulang. Nah pilih orang jadi camat kada beres, menunaikan amanah, anak-anak jadi bupati pulang. Nah itu orang nang
diumpamakan seperti itu, diberi amanah karena kawal menunaikan amanah, anak lagi jabatan, anak 2 periode, anak 3 periode, padahal itu yang kada beres. Nah itu umpamakan seperti orang menumpuk apa kayu ditumpuknya padahal kada mau makan. Kemudian Nabi SAW melalui satu kaum, mereka itu menggunting lidah dan bibir mereka dengan gunting besi, menggunting surang. Ada orang menggunting akan terpotong lah lidahnya lah, sakit dah, kira tumbuh pulang, potongnya pulang, tumbuh pulang, bertausan kayak itu. Nabi bertanya, apakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang suka menebar fitnah dan ahli pidato yang suka berkata namun tidak melaksanakannya. Ulama bisa berpandir aja tapi kadang mengamalkan juga, itu bahaya dah. Kemudian Nabi SAW melalui sekumpulan manusia yang mencakar-cakar muka dan dada mereka dengan kuku mereka sendiri. Nabi bertanya, apakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka orang yang suka mengumpat atau menggibah manusia dan menjatuhkan harga diri orang lain. Kemudian Nabi mendatangi sebuah lubang yang kecil, dan dari lubang itu keluar seekor sapi jantan yang besar. Nih juga di lubang yang halus itu ada keluar sapi jantan yang besar. Sapi jantan itu berusaha untuk masuk kembali, namun tidak mampu. Hendak publik pulang lubang itu kan awal lagi. Hendak masuk pulang lubang itu keluar kawan, masuk ke awal lagi. Nabi SAW bertanya, apakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ini perumpamaan seorang laki-laki dari umatmu yang suka berkata-kata senonoh, lalu ia menyesali perkataannya itu, namun sudah tidak dapat menariknya kembali. Jadi bila kita hendak berpandia itu berpikir, orangnya tersinggung adakah? Atau jadi dosa adakah? Mun kita mencurcus ya pandir, usia kita pandir itu menyinggung orang, menyakiti hati orang, atau membuat kita berdosa. Kalau lagi kita menarik pandiran itu, artinya menyesal berdudi. Nah, kayak itu. Atau misalnya kita hendak menyebarkan berita-berita, kita cek dulu bujur ke berita ini, jangan hoak. Nah, jangan langsung disebarkan. Tunggu dulu, periksa dulu bujur katanya. Nah, karena kita menyesal, timbul supan berdudi kita. Nah, kayak itu. Manakala Nabi sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Nabi mendengar ada suara orang memanggil-manggil namanya dari sebelah kanannya. Wahai Muhammad, ya, berhentilah sebentar. Oh Muhammad, berhenti sebentar. Nabi SAW tidak menjawab panggilan orang tersebut. Tahu sih Nabi berjalan, Jibril tahu saja. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, panggilan dari siapakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah panggilan dari agama Yahudi. Seandainya engkau menjawab panggilannya itu, niscaya umatmu akan mengikuti mereka, mengikuti cara-cara orang Yahudi. Sedangkan ini juga banyak aja kalau orang Islam ini ikut-ikuti cara-cara orang-orang kafir. Kemudian ketika Nabi dalam perjalanan itu pula, tiba-tiba lagi Nabi mendengar ada suara orang memanggil namanya lagi di sebelah kiri. Wahai Muhammad, berhentilah sebentar. Nabi SAW tidak menjawab panggilan tersebut. Jadi Jibril tahu saja, jangan menoleh. Nabi bertanya kepada Jibril, panggilan dari siapakah itu wahai Jibril? Jibril menjawab, itu adalah panggilan dari agama Nasrani, agama Kristen. Seandainya engkau menjawab panggilan itu, saya umatmu akan mengikuti ajaran Kristen. Kemudian ketika dalam perjalanan itu pula Nabi tiba-tiba disapa oleh seorang perempuan yang memakai pakaian yang mencolok mata, menampakkan kedua lengan dan perhiasannya. Lalu ia memanggil-manggil Nabi, wahai Muhammad, lihatlah kepadaku, aku ingin bertanya, ujar perempuan itu. Nabi SAW tidak menjawab panggilan itu, dan Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah perempuan itu wahai Jibril? Jibril menjawab, itulah dunia yang menawan hati. Seandainya engkau menyahuti panggilannya, itu saya umatmu akan memilih dunia dari akhirat. Untung Nabi kada menjawab, karena Nabi ini bisi guru yang membimbing, yaitu Jibril. Masih dalam perjalanan itu pula, tiba-tiba Nabi bertanya dengan seorang laki-laki
bukan bertanya, bertemu dengan seorang laki-laki tua yang berada di pinggiran jalan. Laki-laki tua itu memanggil-manggil, "Wahai Muhammad, kemarilah sebentar ya." Maka Jibril memerintahkan Nabi untuk meneruskan perjalanan, jangan hakun, terus saja kamu. Nabi SAW bertanya, "Siapakah laki-laki tua itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itulah iblis yang terkutuk. Ia ingin memperdayai engkau." Nah, si iblis sekalinya. Masih dalam perjalanan itu, tiba-tiba Nabi SAW bertemu dengan seorang perempuan tua yang berada di pinggir jalan. Perempuan tua itu berkata, "Wahai Muhammad, lihatlah kepadaku." Nabi tidak menjawab panggilan tersebut. Nabi bertanya kepada Jibril, "Siapakah perempuan tua itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itulah sisa umur dunia ini." Artinya dunia kita ini Tuhan dah, orang dah kiamat, Tuhan dah. Nah, kemudian lagi perkataan penyair tadi, "Wa bada Isra'in urujun li sama." Nah, apa maksudnya? Ini hanya kisah Isra lah. Mi'raj belum lagi nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman-Nya artinya, yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Tersebut dalam kitab Az-Zahrul Basim fi Atwari Abil Qasim yang menceritakan tentang Maulud dan Mi'raj Nabi. Adalah bermula Mi'raj itu dari atas batu sakhrah, yang ini batu besar yang ada di tengah Baitul Maqdis. Jadi Nabi Muhammad SAW Sidin waktu naik tuh berjejak di atas batu, ada di dalam masjid, di daerah Masjid Al-Aqsa tuh batu. Nabi naik silakan lihat berjejak batu itu. Sidin naik, kayak batu tuh anak jompat, tapi ditahan Jibril, lalu batu tuh menggantung itu. Tapi ini dicorok ya ribuannya sudah. Bergantungan gitu ya nya, rasanya nya Nabi naik. Soalnya ditahan Jibril harus naik, Nabi nya naik. Nah, awang-awang itu batunya. Nah, itu di Masjid Al-Aqsa. Ada tuh batunya. Tahu sampai ini ada ya kalau. Lalu ini awang-awang. Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa adalah menjadi kiblat bagi sekalian Nabi dan Nabi Muhammad SAW sebelum turun ayat "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram", palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Tempat inilah naiknya sekalian arwah orang yang beriman. Jadi sebelumnya Nabi itu sembahyang menghadap ke Masjidil Aqsa. Lalu ada ayat perintah menghadap ke Masjidil Haram, ke Baitullah, menuju surga ketika matinya. Dalam malam peristiwa Mi'raj dikeluarkanlah sebuah tangga bertingkat-tingkat, berhias elok dan berwarna-warni, keluarkan dari surga Firdaus. Nabi kan Mi'raj itu pakai tangga. Nabi dan malaikat Jibril menaiki tangga tersebut yang membawa mereka sampai ke hadapan pintu langit yang pertama. Pintu langit itu bernama Babul Hafazah. Pintu langit dunia itu dijaga oleh malaikat hafazah yang bertugas menjaga pintu langit. Manakala Nabi dan malaikat Jibril sudah berada di langit yang pertama, mereka bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam dalam keadaan seperti rupa pada hari Allah menjadikannya. Artinya Nabi Adam ini awet muda, kada betul hata. Nabi pun mengucapkan salam kepadanya, kepada Nabi Adam, dan dibalas dengan ucapan salam juga serta penghormatan. Lalu seterusnya Nabi dan malaikat Jibril naik ke langit kedua. Di langit kedua mereka bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya keduanya hampir serupa satu dengan yang lainnya. Mirip jauha Nabi Isa dan Nabi Yahya nih. Pakaian dan rambut mereka hampir sama. Nabi pun mengucapkan salam kepada mereka berdua dan dibalas dengan ucapan salam serta penghormatan. Lalu seterusnya mereka naik ke langit ketiga. Di langit ketiga mereka bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi pun mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf dan dibalas
dengan ucapan salam serta penghormatan. Lalu seterusnya mereka naik ke langit keempat. Di langit keempat mereka bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi pun mengucapkan salam kepadanya dan dibalas dengan ucapan salam serta penghormatan. Lalu seterusnya mereka naik ke langit yang kelima. Di langit kelima mereka bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi pun mengucapkan salam kepadanya dan dibalas dengan ucapan salam serta penghormatan. Lalu seterusnya mereka naik ke langit keenam. Di langit keenam mereka bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi pun mengucapkan salam kepada Nabi Musa dan dibalas dengan ucapan salam serta penghormatan. Lalu seterusnya mereka naik ke langit ketujuh. Di langit ketujuh mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi pun mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim dan dibalas dengan ucapan salam serta penghormatan oleh Nabi Ibrahim. Manakala Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim berkata, sampaikan salamku kepada umatmu. Nah, jadi Nabi Ibrahim bagian salam lewat Nabi kepada kita umat Nabi Muhammad nih. Makanya kan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim, namanya salawat Ibrahimiyah dan ayatah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu namanya salawat Ibrahimiyah. Nah, jadi aku berkirim salam lawan umatikam wahai Muhammad, dan beritahukan kepada mereka umatikam bahwa sesungguhnya surga itu sangatlah luas, subur tanahnya, bening dan segar airnya, dan sesungguhnya tanaman surga itu adalah perkataan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, oleh karena itu Nabi Ibrahim nih sidin beri amalan kepada kita umat Nabi Muhammad supaya bertanam tanaman di surga, yaitu kita membaca banyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka ditanamkan satu pohon bagi orang yang mengucapkannya di dalam surga. Artinya amun orang sudah ada berisi pohon di dalam surga, ada harapan masuk surga, ada harapan masuk surga. Nah, jadi walaupun waktu itu Nabi Ibrahim sudah wafat, nanti dia ketemu dengan rohnya. Kemudian lagi Nabi SAW pada ketika Mi'raj melihat akan Allah Ta'ala dengan mata kepala sirin secara jaga. Nabi kita Muhammad aja satu-satunya makhluk mulia yang dimuliakan Allah kalau melihat zat Allah, laisa kamitslihi syai'un, itu melihat dan berdialog kepada Allah Ta'ala adalah di antara khususiat yang Allah karuniakan kepada Nabi kita Muhammad SAW pada malam Isra dan Mi'raj. Hukum akal menyatakan harus bagi hamba melihat Allah Ta'ala jika Allah Ta'ala menghendakinya. Kada mustahil karena Allah Ta'ala itu maujud atau ada, dan setiap yang maujud dapat dilihat. Setiap nabi-nabi diberi kepada mereka satu keistimewaan, dan diberikan keistimewaan melihat Allah hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Adapun melihat Allah Ta'ala di akhirat, maka yaitu harus secara akal, wajib secara syarak menurut pendapat jumhur mazhab ahli sunnah wal jamaah. Namun kayak kita selain Nabi Muhammad ini, kita ini kada kawa melihat zat Allah Ta'ala di dunia, tapi kalau di akhirat itu kawa melihat zat Allah Ta'ala. Tetap zat Allah Ta'ala di akhirat itu kada kawa dirupa-rupakan juga tetap, dan kada bertempat juga tetap. Kemudian lagi nikmat Allah yang paling agung di dalam surga, mereka melihat Allah Tuhan, melihat Allah yaitu Tuhan yang maha tinggi, yang maha memberi sekalian nikmat. Jadi nikmat yang paling gondang ini dalam surga itu melihat zat Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala kan bagian di surga lah, kitanya nang bagian di surga, mun kita masuk surga nih. Cuman nikmat yang paling besar itu melihat akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mewajibkan sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu dalam sehari semalaman, setelah sebelumnya kewajiban adalah 50 waktu asalnya. Dalam hadis yang panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, wa umirtu bi khamsina salatan. Artinya, dan aku diperintahkan dengan 50 waktu sembahyang dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa meminta supaya Nabi kita memohon keringanan kepada Allah dengan katanya, irji' ila rabbika fas'alhu takhfifa
anka wa an ummatika fa inna ummataka la tutiqu dzalika falam yazal yarju baina Musa wa baina rabbih yahuttu anhu khamsan hatta qala Allah ya Muhammad qala labbaik wa sa'daik qala hunna khamsu salawatin kullu yawmin wa lailatin kullu salatin bi ashrin. Artinya Nabi Musa alaihissalam berkata, kembalilah semula bertemu Tuhanmu, mohonlah keringanan terhadap dirimu dan umatmu. Sesungguhnya umatmu pasti tidak akan mampu memikul kewajiban ini. Jadi kita berterima kasih kepada Allah Nabi Musa nih. Berkat Nabi Musa menyarankan kayak itu. Kalau kita ini sehari semalam 5 aja, namun 50 waktu yang kita kadang kalau lagi sama cari teman sembahyang. Hanya untuk sembahyang pulang 50 waktu saja semalaman, kesal lagi mencari dunia. Nah, jadi alhamdulillah benar kita berterima kasih dengan Nabi Musa menyarankan supaya minta keringanan sampai akhirnya apa? Tinggal 5 waktu aja lagi. Ini gimana? Ini kan biasanya ada orang kadang mengerjakan sebalik balang kambingan. Nah, janganlah. Begitulah Nabi senantiasa berbolak-balik bertemu Nabi Musa AS dan naik bertemu Allah Ta'ala. Lalu digugurkan 5 waktu sehingga Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad. Nabi menjawab, daku sahut seruanmu, daku datang di sisimu. 5 waktu yang tertinggal ini adalah yang wajib dikerjakan dalam sehari semalam. Setiap satu sembahyang sama pahalanya dengan 10 sembahyang yang dikerjakan. Jadi sama aja pahalanya 50 waktu. 5 waktu ini kan sama. Artinya walaupun gawinya 5 waktu aja, cuman pahalanya kayak 50 waktu. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Artinya barang siapa membawa amal baik atau beramal saleh, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Ya pahala kayak sembahyang deh. Satu waktu sama 10 waktu. Dan barang siapa membuat perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Kemudian bersedekah 1 lengkeng ini lah, ya Pak, itu dibalas 10 pahala. Amun pian mengerjakan 1 dosa jadi catat. Kan ada 10 dosa tak? Keistimewaan Nabi Muhammad nih. Sembahyang 5 waktu dan sembahyang sunat lainnya merupakan mi'rajnya orang yang beriman selama hidupnya di dunia. Dalam sembahyang sebenarnya seorang mukmin sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi Nabi kita Muhammad SAW sidin mi'rajnya ke langit ya Allah. Menurut kita ada juga mi'rajnya. Bahkan mi'raj kita ini 5 kali sehari ya sembahyang, Bang. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu ialah mi'rajnya orang yang beriman. Jadi lamun hendak berhubungan dengan Allah, hendak sampai kepada Allah, hendak memunajat kepada Allah, hendak bercakap-cakap dengan Allah, itu dengan sembahyang itu. Nah, dengan sembahyang. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kalau dikisahkan banyak kali lagi kisahnya. Pian pulang kita mendengarkan. Nah, jadi kita malam ini mudah-mudahan dengan berkat kita membaca Maulid Nabi, membaca Isra Mi'raj Nabi, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita zahir batin seumur hidup, mulai kita balik sampai kita meninggal dunia, dan juga mengampuni dosa mama abah kita, mengampuni dosa jiran tetangga kita, kalau kita bertahan guru kita juga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita majelis pada malam ini Allah Ta'ala memberikan umur yang berkah bagi kita semua, dan memberikan rezeki yang berkah, yang banyak, yang halal bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kebahagiaan, keselamatan bagi kita seberataan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mematikan kita halal dan beriman, husnul khatimah, awam mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah di ketika sakaratul maut. Dan mudah-mudahan kita seberataan masuk surga hisab bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عبد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم عليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده بالأجساد وعلى قبره بالقبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نسألك أن تثيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوبا جزيلا وأجرا منك عظيما وأن تتقبلها منا وفضلك وإحسانك وأكرمك قبلا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن تجعلها من أهلة توصله إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيرة بشرفه وكرمه ثم ثوب مثل ثوب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين والتابعيهم بإحسان ليوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والممثلين وسلة الصبية المحققين والتابعين بإحسان ليوم الدين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأجدادنا وأجدادنا وإخواننا وأخواتنا وقربتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين العبشي ثم إلى روح سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وإلى روح مولانا الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف عنه بن حجي اسماعيل البنجري والشيخ محمد شرواني عبد البنجري والشيخ محمد أنم الشعراني عارف ثم إلى الشيخ محمد سمن والشيخ محمد سلمان جليل والشيخ أحمد بحمي زمزم النبي الملك البنجري وخصوصا إلى شيخنا العربي الواصل إلى الله حجي محمد زيني بن عبد الغني البنجري وأصولهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم اجعلهم فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وإتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha lawan pian baratan wabil khusus kepada tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.